Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selain KTT AS ASEAN, pekan ini AS juga menggelar KTT virtual mengenai COVID-19. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang pekan ini ke Washington DC turut hadir di saat kasus COVID melanda di sebagian negara dan meningkat di sebagian negara lain. KTT ini berupaya kembali menyatukan langkah di tengah belum cairnya pendanaan dan juga belum terrealisasinya seluruh komitmen bantuan vaksin. KTT virtual kedua membahas penanggulangan COVID pada 12 Mei ini menindaklanjuti KTT virtual sebelumnya September lalu dan dilakukan di tengah tersedianya secara luas tes, vaksin, dan pengobatan COVID-19 di Amerika Serikat. Sementara dari 1,2 miliar dosis vaksin yang dijanjikan ke negara lain, Amerika Serikat telah mengirimkan 535 juta dosis, termasuk 32,3 juta dosis untuk Indonesia. Namun menurut juru bicara Gedung Putih, konferensi ini bukan hanya membahas vaksin. It's about ensuring that we are providing, expanding and protecting the health workforce, expanding the supply of oxygen facilities, enhancing access to medical countermeasures. These are all steps that we hope to and plan to discuss there. Amerika Serikat bakal meminta negara-negara kaya untuk meningkatkan bantuan vaksin. Pada saat yang sama, Kongres Amerika sendiri belum menyetujui dana bantuan respon bantuan pandemi global sebesar $5 miliar yang diminta pemerintahan Joe Biden. That's internal politics. Showing up on the world stage is still going to be a challenge without significant new commitments to show. Amerika Serikat menjadi tuan rumah bersama Belize sebagai kepala CARICOM, komunitas negara-negara Karibia, Jerman sebagai presiden G7, Indonesia sebagai pemegang presidensi G20, dan Senegal sebagai kepala Uni Afrika. Para pemimpin negara-negara tuan rumah umumnya hadir secara virtual dan hanya Presiden RI Joko Widodo yang berada di ibu kota Amerika Serikat untuk KTT AS ASEAN yang akan hadir fisik bersama Presiden Joe Biden. KTT kali ini berlangsung dalam kondisi di mana perbakan COVID berbeda untuk masing-masing negara termasuk Indonesia. Dan kami sekarang ada di fase monitoring dengan waspada, dengan hati-hati. Satu hal yang kami lakukan monitoring adalah varian baru yang ada di dunia. Karena kami mengamati bahwa lonjakan kasus itu terjadi kalau ada varian baru. Negara-negara peserta juga bakal belajar dari negara-negara Afrika yang dianggap sigap menangani pandemi COVID, berkat pengalaman sebelumnya dengan penyakit menular lain seperti HIV, TBC, dan Ebola. We cannot have just one solution, which might fit to all of these different situations. So first of all, it's to listen, to understand, the realities, to try to understand that, and therefore, to have the most appropriate solution constructed, commonly with different countries, with different partners. Selama 2 tahun pertama pandemi, negara-negara kaya dituding aktivis dan organisasi internasional menimbun vaksin dan mengabaikan negara miskin. KTT kali ini berfokus pada perluasan vaksinasi, tes, dan pengobatan secara global, dan juga kesiapan untuk menghadapi bersama bila terjadi pandemi baru di masa mendatang. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA.